Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Jori Merilinda Santilenggang, NEM 2018-008082. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari penelitian saya dengan judul Pengaruh Kepemimpinan, Komunikasi Efektif, dan Lingkungan Kerja Fisik terhadap Kinerja Karyawan pada PT KNPT Shen Kabupaten Bulungan. Sebelumnya, izinkan saya untuk berterima kasih kepada Dr. Kusuma Chandra Kirana SPDMM selaku pembimbing pertama dan Dr. Edidi Subianto SEMM selaku pembimbing kedua. Latar belakang, sumber daya manusia adalah bagian terpenting dalam mencapai tujuan perusahaan. Sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan yaitu sebagai karyawan, di mana karyawan memiliki fungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya agar memiliki kualitas kinerja yang baik. Dalam sebuah perusahaan, pastinya banyak karyawan yang memiliki kualitas kerja dan kemampuan yang berbeda-beda yang dapat meningkatkan kualitas kinerjanya. Oleh karena itu, para karyawan pastinya memerlukan dukungan dari kepemimpinan, baik komunikasi secara efektif dan lingkungan kerja fisik, agar dapat meningkatkan kualitas kinerja yang lebih baik. Kepemimpinan merupakan orang yang dapat mempengaruhi satu pihak ke pihak lain untuk bekerja sama ke arah yang baik. Dan selain dukungan dari kepemimpinan, komunikasi efektif juga dapat mempengaruhi kinerja karyawan dalam bertukar informasi agar mudah memahami tugas yang diberikan kepadanya, serta dukungan dari lingkungan kerja fisik yang dapat meningkatkan kenyamanan karyawan dalam memaksimalkan kinerjanya. Selain itu, kinerja karyawan memiliki peran dalam meningkatkan kinerja yang berkualitas untuk mencapai tujuan perusahaan. Rumusan masalah hipotesis penelitian dan kerangka pikir penelitian. Yang pertama yaitu, apakah kepemimpinan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT KNPT Shen Kabupaten Bulungan? Yang kedua yaitu, apakah komunikasi efektif berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT KNPT Shen Kabupaten Bulungan? Yang ketiga yaitu, apakah lingkungan kerja fisik berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT KNPT Shen Kabupaten Bulungan? Yang keempat yaitu, apakah kepemimpinan, komunikasi efektif, dan lingkungan kerja fisik berpengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan pada PT KNPT Shen Kabupaten Bulungan. Teoritis penelitian. Yang pertama yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan secara umum merupakan pengaruh, seni, atau proses mempengaruhi sekelompok orang sehingga mereka mau bekerja dengan sungguh-sungguh untuk meraih tujuan perusahaan. Yang kedua yaitu komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang mampu untuk menghasilkan perubahan sikap pada orang yang terlibat dalam komunikasi. Komunikasi ialah proses pemindahan suatu informasi, ide, pengertian dari seseorang kepada orang lain dengan harapan orang lain tersebut dapat menginterpretasikan sesuai dengan tujuan yang dimaksud. Yang ketiga yaitu lingkungan kerja fisik. Lingkungan kerja fisik adalah semua yang terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi pegawai baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat yaitu kinerja karyawan. Kinerja karyawan atau prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Metodologi penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu karyawan pada PT KNPT Shen Kabupaten Bulungan sebanyak 66 karyawan. Teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan teknik sampling non-probability sampling dengan sampel jenuh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer, metode pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner atau angket. Responden dalam penelitian ini yaitu menggunakan sebanyak 66 responden. Uji kualitas data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji validitas, uji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif, analisis regresi linear berganda, dan didukung dengan uji asumsi klasik dan uji hipotesis, uji T atau uji F. Hasil dan pembahasan penelitian. Uji yang pertama adalah uji validitas dan uji reliabilitas data. Setiap data yang diuji dinyatakan valid dan reliable. Uji yang kedua adalah uji asumsi klasik. Yang pertama adalah uji normalitas. Dilihat dari uji Kolmogorov Smirnov, nilai signifikannya sebesar 0,184 lebih besar dari 0,005 sehingga data berdistribusi normal. Yang kedua adalah uji multikolinaritas. Setiap data yang diuji, nilai toleransinya lebih besar dari 0,10 dan nilai VF-nya lebih kecil dari 10,0 sehingga tidak terjadi multikolinaritas. Yang terakhir adalah uji heterodoskedasitas. Setiap data yang diuji nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 sehingga tidak terjadi heterodoskedasitas. Analisis deskriptif, analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis. Pada penelitian ini, uji analisis deskriptif penelitian ini menunjukkan hasil yang baik. Adapun persamaan analisis regresi linear berganda yaitu
Y sama dengan 6,276 ditambah 0,386 X1 ditambah 0,128 X2 ditambah 0,293 X3. Hasil uji T atau uji parsial. Kepemimpinan nilai T hitungnya lebih besar dari T tabel dan nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05 sehingga kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Lingkungan kerja fisik, nilai T hitungnya lebih besar dari nilai T tabel dan nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05 sehingga lingkungan kerja fisik berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang kedua adalah hasil uji F atau simultan. Nilai F hitung lebih besar dari F tabel dan nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05 sehingga setiap variabel memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan. Hasil koefisien determinasi kinerja karyawan dipengaruhi oleh kepemimpinan, komunikasi efektif, dan lingkungan kerja fisik sebesar 68,2%. Kesimpulan dalam penelitian ini yang pertama yaitu kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT KMPTSN Kabupaten Bulungan. Yang kedua yaitu komunikasi efektif berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT KMPTSN Kabupaten Bulungan. Yang ketiga yaitu lingkungan kerja fisik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT KMPTSN Kabupaten Bulungan. Yang keempat yaitu kepemimpinan, komunikasi efektif, dan lingkungan kerja fisik memiliki pengaruh simultan atau secara bersama-sama terhadap variabel kinerja karyawan pada PT KMPTSN Kabupaten Bulungan. Terima kasih, salam.